Shalom, sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur atas kasih Tuhan, bersyukur juga penyertaan Tuhan yang kita rasakan hingga saat ini. Mari sidang jemaat Tuhan, persiapkan hatinya, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Yakin dan percaya lewat renungan hari ini kita belajar bagaimana pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang kita rasakan hingga saat ini. Sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati sangat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanku, agar dunia tahu bumi nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dan dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu,
Aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah merendahkan diri. Sidang jemaat Tuhan terkasih, kita tahu kekuatan komunitas orang percaya terletak pada kesatuan hati, kesatuan pikiran, di dalam kasih dan jiwa, dan tujuan di antara para anggotanya. Sebaliknya sidang jemaat Tuhan, anggota yang mementingkan diri sendiri akan mengancam keutuhan kelompok atau komunitas itu. Ia menganggap dirinya yang paling hebat dan paling penting di antara yang lain di dalam komunitas itu. Orang seperti ini sulit bekerja sama dengan orang lain dan sulit sekali menerima pendapat orang lain. Ya, karena dia merasa yang paling hebat. Baginya keutuhan komunitas bukanlah yang paling prioritas. Yang dia prioritaskan adalah keegoisannya sendiri dan kepentingannya sendiri. Sidang jemaat Tuhan, Rasul Paulus melihat adanya ancaman perpecahan di tengah jemaat Filipi, yaitu sikap mementingkan diri, menganggap orang lain tidak penting. Sikap ini merupakan wujud kesombongan karena menganggap diri lebih hebat daripada orang lain. Paulus mengajak segenap jemaat untuk memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Yesus sendiri rela melepaskan identitas ilahinya dengan segala hak istimewanya di surga. Dia mengabaikan kemuliaan dirinya, membiarkan diri dihina, direndahkan, disiksa, bahkan dibunuh demi keselamatan manusia, menebus dosa manusia. Inilah yang dilakukan oleh Yesus, yaitu merendahkan dirinya. Yesus telah merendahkan dirinya sebagai hamba yang hina demi memulihkan harkat hidup manusia dan mempersatukan atau mempersekutukan mereka kembali dengan Allah, Sang Sumber hidup yang memberikan kita kehidupan itu. Sidang jemaat Tuhan, merendahkan diri memang bukan perkara mudah kita lakukan. Ya, ini sangat-sangat banyak tantangan yang kita hadapi kalau kita mau memang merendahkan diri. Ini memerlukan kesabaran jiwa untuk melakukannya, sidang jemaat Tuhan. Kita perlu berlatih untuk merendahkan diri dan menganggap orang lain lebih penting dalam relasi kita dengan sesama, khususnya di antara orang percaya. Misalnya, saat berbeda pendapat dalam hal-hal yang tidak prinsip, bersihkah kita mengalah dan mendukung ide orang lain agar tercapai sesuatu putusan untuk kebersamaan. Pada kesempatan ini juga kita belajar, sidang jemaat Tuhan, bagaimana Paulus menunjukkan surat ini kepada orang-orang yang sudah percaya dan telah menerima anugerah keselamatan dari Kristus. Namun itu tidak pantas membuat mereka tidak melakukan apa-apa ataupun bisa hidup sesuka hati. Mereka harus mengerjakan keselamatan, yaitu salah satunya adalah kita merendahkan diri kita. Kita buang egois kita, ya, sidang jemaat Tuhan. Mereka diminta agar terus-menerus hidup selaras dengan ajaran keselamatan yang telah mereka terima. Mereka telah terbukti menaati Allah ketika Paulus ada di tengah mereka. Dia ingin agar mereka menaati Allah sampai akhir hidupnya, selama hidup mereka, walau tanpa kehadiran Paulus. Jadi, sidang jemaat Tuhan, mengerjakan keselamatan berarti senantiasa hidup berpegang kepada firman Allah. Contohnya ialah dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan melakukan segala sesuatu, termasuk juga merendahkan diri. Sidang jemaat Tuhan, menjalani hidup yang benar menjadikan kita seperti bintang yang bercahaya, sehingga menjadi tuntunan bagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Ini berarti kita menghidupi status kita sebagai orang yang telah diselamatkan Kristus, menunjukkan melalui hidup yang memuliakan Allah, juga menjadi berkat bagi sesama.
Karenanya marilah kita mengerjakan keselamatan kita sesuai dengan Tuhan inginkan untuk kita. Merendahkan diri kita, buang keegoisan kita. Sedang jemaat Tuhan, jangan menganggap diri kita yang paling penting. Biarlah kita bekerja sama, mengerjakan keselamatan kita, memberikan yang terbaik agar kita menjadi berkat dan orang lain pun terberkati dengan kehadiran kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya dan percaya lewat ini kita belajar sidang jemaat Tuhan melalui surat Paulus ke jemaat yang di Filipi, mengingatkan mereka agar mereka merendahkan diri dan tetap mengerjakan keselamatan. Kita pun demikian, kita tetap merendahkan diri dan mengerjakan keselamatan. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman hari yang mengajari kami bahwa kami harus merendahkan diri kami dan mengerjakan keselamatan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.